down payment brand ambassador. Ini bahaya. Muncul sosok karakter baru ya dari balik bayang-bayang sebagai tangan kanannya Ares Alferik. Sebagai perantara misterius, ia bertugas menerima laporan dari Gunawan mengenai Arya Mohan. Dengan mengenakan hoodie yang menutupin kepala, sosok itu berdiri mematung di sudut apartemen mewah yang remang-remang. Kejanggalan di sini saat Gunawan mengirimkan laporan via pesan singkat mengenai transaksi Sickplay dan kontrak brand ambassador Mohan di bawah langit sore yang cerah. Namun di balik jendela apartemen sang perantara, langit justru sudah gelap gulita. Perbedaan waktu semakin nyata saat sosok tersebut menelpon Ares. Di balik jendela Ares, matahari masih bersinar terik. Rupanya ini adalah taktik cerdas dari Ares Alferik guys, agar Dominic tidak mencurigai komunikasi mereka. Dengan posisi sang perantara di belahan dunia yang berbeda, panggilan luar negeri tersebut akan tampak seperti urusan bisnis internasional biasa. Menerima laporan dari sosok tersebut, Ares justru tampak resah. Meskipun Ares sedikit merasa lega karena pekerjaan baru ini bisa menarik Mohan keluar dari jeratan kesulitan finansial, namun ada kekhawatiran yang jauh lebih besar di benaknya. Ares sadar bahwa melangkahnya Mohan karena profesional adalah pedang bermata dua. Ini bukan sekedar karir, tapi juga ancaman nyata buat Mohan. Ares tahu betul bahwa Dominic nggak akan tinggal diam dan pasti akan menggunakan segala cara untuk bisa menjatuhkan Mohan kembali. Sementara rombongan Mohan, Zara, Pak Budi dan anggota Sickplay lainnya telah menyelesaikan pertemuan yang produktif bersama Ken. Pak Budi secara resmi telah menandatangani surat penerimaan uang muka, dan sore itu juga pihak Ken langsung mentransfer dana tersebut ke rekening Pak Budi selaku mentor Sickplay. Suasana seketika pecah ya dalam kegembiraan mereka saat merayakan hasil dari kerja keras tersebut. Sementara Fata dan Akila sore itu sudah berada di teras kafe dengan perasaan yang gelisah. Mereka cemas karena belum ada kabar dari Hana dan Mika mengenai keberadaan Alin. Hal ini membuat rencana perekrutan Buzzerbeat sedikit terhambat. Akila merasa sangat galau karena terlanjur memamerkan rencana ini sebelumnya. Akila sangat berharap ada kabar baik ya demi mengejar ketertinggalan dari PH milik Ken dan Zara yang sudah mencapai tahap pembayaran. Edukasi di sini guys, persaingan memang bagus untuk motivasi. Namun jika fokusnya hanya ingin menyaingin orang lain, kita seringkali kehilangan arah yang orisinal. Strategi yang lahir dari rasa panik biasanya ya nggak akan sekuat strategi yang lahir dari visi yang jelas. Di saat yang sama, grup akapela Beno, Ogi, dan Mario sudah bersiap di meja Slay Queen. Mereka sangat bersemangat untuk mengadakan rapat meeting perekrutan oleh PH-nya Fatkil. Namun ketiganya harus bersabar menunggu karena fokus Fatkil saat ini masih tercurah pada band Buzzerbeat yang emang sudah terlebih dahulu ya mereka andalkan untuk bisa menyaingin band Sickplay. Edukasi di sini guys, jangan sampai kita mengabaikan orang-orang yang udah siap di depan mata hanya karena mengejar sesuatu yang belum tentu didapatkan. Dalam manajemen tim, menjaga semangat anggota yang udah standby sangatlah krusial ya, sangat penting agar mereka nggak merasa disepelekan. Terlalu banyak kerjaan jadi loading loh. Kemudian Harry pun nyampe nih dan langsung menyapa tunangan tercintanya. Seperti biasa, pasangan ini nggak segan memamerkan kemesraan di depan siapapun. Dengan gemas, Harry mencubit pelan hidung Akila yang tampak makin imut dengan dua jepit rambutnya. Penampilan Akila hari itu memang ya benar-benar memancarkan aura CEO profesional yang siap menghadapi kerumitan pekerjaannya. Namun momen yang manis itu harus terputus oleh telepon penting yang masuk ke HP Harry, panggilan dari Dominic. Harry langsung segera melangkah ke pagar teras kafe dan seketika berubah ke mode Mr. F, dingin, kaku, dan tenang. Harry pun mengiyakan perintah dari Dominic yang memintanya harus segera datang ke rumah Alferik saat itu juga untuk bicara empat mata. Usai menelpon, Harry segera menarik Akila ke area belakang kafe. Dan pastinya kabar rencana kepergian Harry sontak memicu kecemasan Akila. Membayangkan kekasihnya harus kembali ke rumah yang menyeramkan itu dan berurusan dengan wanita tua yang licik dan kejam tersebut. Meskipun Harry meyakinkan bahwa dirinya akan aman karena Dominic sangat membutuhkan keahliannya, namun kegelisahan Akila nggak surut. Akila langsung memeluk Harry erat, seolah dekapan itu adalah jimat pelindung agar sang tunangan pulang tanpa kurang satu apapun.
Harry pun beranjak menuju rumah Alferic dengan waktu tempuh perjalanan yang memakan waktu sekitar hampir 2 jaman. Sementara itu Akila kembali melanjutkan pekerjaannya bersama Fata di kafe itu. Tak lama kemudian Hana dan Mika datang nih membawa kabar bahwa mereka telah menerima surat perpisahan dari Alin. Ada kemungkinan Alin gak akan muncul lagi dalam sinetron ini guys. Kesan terakhir Alin sosoknya ya digambarkan terpaksa putus sekolah menjelang kelulusan karena terlilit hutang yang cukup besar hingga Alin harus mencuri uang Mika. Ya meskipun dalam suratnya Alin memohon maaf kepada Mika dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut nantinya, namun Mika dan Hana tetap merasa kehilangan karena mereka nggak tahu kapan bisa bertemu dengan Alin lagi. Mendengar laporan tersebut, Akila segera mencari solusi untuk band Buzzerbeat. Ya karena itu, Akila sudah terlanjur mengumumkan akan merekrut mereka. Akila menyarankan agar Buzzerbeat dikelola oleh manajemen Slay Queen. Fata pun merekomendasikan hal tersebut dengan penuh keyakinan bahwa Slay Queen sangat bisa diandalkan. Slay Queen sendiri menyambut tawaran itu dengan bangga dan menyatakan kesiapan mereka untuk menaungin Buzzerbeat di bawah manajemen mereka. Kamu tante jemput aja dari rumah. Di tengah rapat, Akila menerima telepon dari Tante Slay. Mereka memang sudah berjanji nih untuk membuat konten kolaborasi. Demi membahagiakan Akila yang ceria, Tante Slay bahkan rela meluangkan waktu di sela kesibukannya sebagai CEO. Begitupun dengan Akila, semangatnya selalu meluap jika berbicara dengan Tante Slay yang sama heboh dengan dirinya. Mereka berdua ini benar-benar seperti pinang dibelah dua. Namun yang agak membingungkan ya, Tante Slay menawarkan untuk menjemput Akila di rumah Akila. Apakah mereka akan pergi ke tempat lain selain teras cafe? Ataukah kali ini mereka nggak membutuhkan bantuan Slay Queen untuk merekam konten mereka nanti? Yang jelas tanpa ragu Akila memberitahukan posisi rumahnya yang nggak jauh dari teras cafe. Bahkan Akila langsung berpamitan nih kepada teman-teman untuk pulang berjalan kaki demi menunggu jemputan atau kedatangan Tante Slay ke rumahnya. Sepertinya Akila sangat berharap ya Tante Slay mau mampir sebentar untuk nanti berkenalan dengan Tante Rita dan Mama Mayang sebelum mereka pergi lagi. Sedikit rumit memang, tapi Akila sangat bersemangat. Hari mulai gelap. Sambil berjalan pulang, Akila menyempatkan menelpon Harry yang saat itu udah hampir sampai nih di rumah Alferic. Saat Akila dengan polosnya menceritakan rencana kedatangan Tante Slay ke rumahnya, seketika tubuh Harry menegang. Harry sangat khawatir dong rahasia besar akan segera terbongkar saat mental Akila belum sepenuhnya siap. Apalagi Harry sedang gak berada di samping Akila. Namun posisi Harry sudah terlalu jauh untuk berbalik arah. Sementara Dominic pun sudah menantinya. Harry hanya bisa mencoba menenangkan diri ya, menyadari bahwa yang akan paling terkejut nantinya adalah Mayang dan Rita. Harry hanya berharap keduanya nanti bisa menahan diri agar Akila maupun Angelica enggak menaruh curiga. Beralih ke Tante Dia, atas permintaan Daniel, sore itu dia datang menjenguknya karena Daniel merasa ada yang gak beres. Instingnya mengatakan bahwa narapidana baru di selnya adalah orang suruhan Dominic. Kecurigaan itu kian kuat saat menyadari napi tersebut mendapatkan jam kunjungan yang sama dan duduk tepat di belakangnya. Posisi itu seolah-olah telah diatur agar sang napi bisa menjadi mata dan telinga yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik Daniel. Dia pun merasakan firasat serupa. Sikap dingin narapidana itu membuat mereka harus waspada. Namun kekhawatiran utamanya adalah keselamatan Daniel. Dia merasa takut ya Dominic akan berencana melenyapkan Daniel selamanya melalui tangan napi tersebut. Kenyataannya guys, firasat mereka memang benar. Napi itu memang kaki tangannya Dominic yang sedang bermain tenang, menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi perintah dari tuannya.